Atau kata sambutan dari tuan rumah. Yang acara ketiga yaitu kata sambutan atau pesan-pesan dari teman-teman perwakilan kelas 5. Acara keempat yaitu nasihat dan istighosah serta doa. Marilah untuk memulai acara kita buka acara dengan pembacaan Ummul Quran. La hadhihi wa 'alaniyatun shalihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu khatmul Al-Quran, yang mana alhamdulillah kita barusan selesai menyelesaikan 30 juz khatam Al-Quran. Lanjut acara ketiga yaitu kata sambutan, yang mana kata sambutan ini akan disampaikan oleh tuan rumah yaitu Bapak Haji Andi. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, kesempatan dua kata mewakili wali santri sekaligus baik wali santri dari kelas 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di sini dalam rangka acara khataman Al-Quran dan lain-lainnya, serta dilanjutkan berbuka puasa nanti. Kami sebagai tuan rumah alhamdulillah bersyukur adik-adik dari pondok disempatkan hadir di kediaman kami sampai hari ini. Dan kepada Ustaz juga terima kasih telah meluangkan waktu dan menyusun jadwal untuk bisa hadir di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya langsung dari teman-teman perwakilan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, atau kama jaa fi hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru saya Al-Mukarramah Al-Alamah Al-Ustaz Saleh Abdul Aziz Al-Hafidh Al-Alim, guru-guru kami semua, dan juga tidak tinggal guru kami juga Al-Ustaz Yazid Al-Bustami, dan kepada juga Al-Ustaz Rasyadi Al-Hafidh. Dan yang terhormat, yang kami hormati tuan rumah Bapak Haji Andi Hamzah dan sekeluarga yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak tinggal kepada teman-teman seperjuangan saya, yaitu teman-teman Mahabbatus Sholihin. Mungkin
singkat saja. Saya mewakilkan dari kawan-kawan kelas 5 untuk menyampaikan kesan dan pesan yang kami alami di pondok pesantren. Alhamdulillah kami nanti pada tanggal 10 Syawal kami orang berjumlah 27 ingin berangkat ke Temboro. Dalam artian alhamdulillah kami telah mencapai 5 tahun sudah menempuh di pondok pesantren, dan menempuh 5 tahun tersebut itu tidaklah mudah dialami oleh santri-santri. Pasti ada ujian, di samping ujian nanti di sampingnya ada masalah lagi. Dulu dalam masalah segi apapun, masalah segi dari belajar maupun masalah dari segi hafalan, dari menghafal Al-Quran. Dulu saya mulai menghafal Al-Quran itu pada kelas 1. Itu awal-awal masih kelas Mopasol, masih ngapal surat-surat penting. Itu dulu alhamdulillah dulu pas kelas 1 hafal 4 surat baru 1 tahun. Dulu masih halaqah sama halaqah Ridwan. Nah dulu saking susahnya menghafal, dulu itu pas masih Mopasol ngapal surat Al-Waqiah tuh sampai butuh waktu 3 minggu lebih. Nah dulu kan, dulu karena susah menghafal tadi ya, jadi kalau kata orang disuruh tegak bukan sebentar, 5 menit 2 menit, setengah jam gara-gara ada setoran. Kalau kita nyari tidak dapat memorikan otak. Nah dulu pas kelas 1, tapi saya terus berusaha dan disupport oleh guru-guru saya di sana dan orang tua saya, terus berusaha. Kalau ada ujian dan ada musibah, saya tetap terus teguh berusaha untuk menghafal Al-Quran. Terus sampai ke kelas 3, alhamdulillah saya bisa berlisan juz 26 dan 30. Dan di situ pas kelas 3 saat itu juga saya itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas masih dulu kami orang 7 dulu tuh minta amalan puasa salawat ilmu sama Ustaz Soleh selama 40 hari. Dan salah satunya itu ada Amir Harun, ada Amir Isi juga, Amir Isan, dulu kawan-kawan puasa dulu 40 hari. Nah dulu saya tuh pas puasa 40 hari, saya iringi juga dengan amalan Sayyidina Ali, tidak tinggal selama 8 minggu. Nah alhamdulillah semenjak dari amalan itu, puasa 40 hari, salawat ilmu dan amalan Sayyidina Ali, yang awalnya dulu saya ngapal Al-Waqiah 3 minggu lebih, 1 tahun cuma dapat 4 surat. Dan alhamdulillah pas kelas 3 habis dari amalan itu saya bisa menghafal dalam 1 hari 1 pojok sampai 3 pojok. Terus alhamdulillah sampai ke kelas 4. Nah pas kelas 4 naik ke halaqah, ada di pondok saya itu, nama guru saya itu Ustadz Sofyan Al-Baihaqi Al-Hafidh. Nah dulu saya kan alhamdulillah ada kemudahan dalam menghafal Al-Quran, tapi walaupun ada kemudahan karena Ustadz Sofyan kan wibawanya Masya Allah, jadi kalau setoran tuh salah dikit dibentak langsung ngedon, salah 1 huruf, padahal 1 huruf yang salah, bukan 1 ayat, 1 huruf, 1 harokat yang salah, hilang 1 pojok. Itu sama Sofyan. Itu pas masih halaqah pas kelas 4. Nah kelas 5 alhamdulillah naik ke halaqah Ustaz Soleh.
lebih tinggi lagi levelnya. Pas Halaqah Ustaz Soleh dulu alhamdulillah saya dapat total 10 juz di Halaqah Ustaz Soleh, dan 10 juz itu tidak mudah setoran sama beliau. Dulu saya itu pernah setoran padahal udah dapat hafalan 6 pojok, pas di setoran baru pojok pertama setengah pojok lupa. Tak apa. Biasa kan kalau Ustaz ngasih tahu ini, kalau sama beliau agak beda, beliau lebih levelnya lebih tinggi, biar mengutamakan hafalan kita tuh lebih kuat. Jadi nggak kasih tahu sama beliau, dia udah nggak ada pikiran lagi, terus ditutup, ulang kata sesuai, dah mundur, ulang lagi, dah lancar satu pojok, maju, coba lagi, terus hampir mau selesai, lupa lagi, jempel belum, udah ngasih tahu, udah ingat, terus tutup lagi, ulang lagi, aduh nggak jadi, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ulang, tidak tersetar, karena tidak tahu. Memang kalau saya tuh kalau setoran sama Ustaz Soleh, gemeteran, nggak tahu apa. Nah tapi karena saya tuh, ini insya Allah berkah. Jadi saya jalani terus, walaupun setiap setoran tuh sering dikenal marah, di babet pakai aqua dulu, disuruh tegak 1 jam, disuruh tegak dari awal masuk kelas sampai balik, dan pakai baju tapi disuruh tegak. Intinya dihukum, tapi karena saya tuh mandang pepatah Darbul Habib Ka'akli Zabib, hukuman seorang guru itu bagaikan makan buah anggur. Jadi walaupun saya itu kena hukum terus, tapi saya rasa nikmat. Alhamdulillah, karena saya terus menganggap hukuman guru itu seperti makan makanan anggur. Terus alhamdulillah pada bulan 8 tanggal 16, alhamdulillah saya selesai dalam menghafal Al-Quran 30 juz. Dan dari pesan untuk kita semua, di dalam perjuangan itu tidaklah mudah. Namanya proses itu tidak ada yang mudah. Pasti mengalami kesulitan, ditimpa musibah, dan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu, kalau Allah memberi ujian kepada seorang hamba, itu tidak terlalu berlebihan. Allah pasti menguji seorang hamba, itu pasti hamba tersebut mampu untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau saya tuh dikasih ujian di pondok, saya ingat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti saya ini mampu. Dan mungkin Allah ngasih ujian, saya tidak mampu. Terus sesuatu pun juga sering dulu pas masih ngajar di pondok, beliau kasih nasihat-nasihat kepada kami kelas 5 setiap diniyah, dikasih nasihat, semangat, bersabar, taat kepada Allah. Alhamdulillah pada titik ini kami berjumlah 27, insya Allah akan berangkat ke Tambora pada tanggal 10. Saya mewakilkan dari kelas 5 banyak ucap terima kasih, dan tidak baca lagi nyebutinnya, mana balas budinya kepada guru kami Ustaz Soleh. Kami minta maaf juga kalau kami sering berbuat sesuatu yang kalau menyakiti hati Ustaz Soleh, menyentuh hati Ustaz Soleh. Saya mewakili Kasima, kami banyak-banyak minta maaf
karena kami ngeri, karena kalau guru sudah tidak ridho sama santrinya, maka hilanglah semua barokah ilmunya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para teman-teman kelas 5 yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah dan Istighosah bersama yang akan dipandu langsung oleh guru kita, yakni Ustaz Haji Soleh. Kepada beliau kami persilakan. Yaitu yang tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, macam-macam nikmat telah Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita. Kita yang dikasih iman, agamanya Islam, umatnya Kanjeng Nabi. Kasih lagi nikmat, di antaranya adalah nikmat yang sedang kita nikmati. Tolong yang begitu. Jadi supaya timbul syukur, sekarang mungkin kita sudah banyak perkembangan, tapi tengok dulu ke belakang. Ketika kalian datang di pesantren dengan langkah kecil, membaca dengan terbata-bata, membawa harapan orang tua. Sekarang 5 tahun belajar itu mungkin sudah banyak perubahan. Dari tidak baca, tidak bisa baca, tidak bisa baca, jadi tidak ngerti apa-apa, jadi tidak ngerti cara usul. Mungkin dari ekor, dari esprit, dari tidak bisa apa-apa, sekarang sudah mulai bisa. Ibarat bayi berangkat dulu baru bisa jalan. Dalam pendidikan selalu hati-hati dengan sampai kepada jika kita dulu nggak bisa apa-apa, sekarang bisa apa. Setelah bisa apa-apa, maka kita harus hati-hati, jangan sampai ego kita ini kepleset. Jadi kita harus banyak bersyukur. Di antara teman-teman kamu yang dulu datang dari sampai baru, mungkin jumlahnya lebih banyak dari yang sekarang ada di sini.
sekarang tinggal 20. Mungkin dulu yang datang bisa jadi 50, 60, bahkan 100 lebih. Itulah ujian. Ketika banyak punya keluar, tidak semua itu yang di luar. Yang dari luar tidak semua manis, ada yang kecil. Itu juga santri. Ketika kemudian kamu datang, tidak semua bisa lengket di batang. Inilah status yang masukku. Kalau kamu mungkin masih belum sempurna, maka saya kasih kepada kalian semua yang santri. Harapan orang tua itu adalah bakti kepada rela lulus SD tidak di sekolah demi untuk jadi harus Quran, bisa mengaji, bisa ngerti hukum. Inilah tidak semua orang yang punya anak cita-citanya seperti itu. Tidak semua orang punya anak cita-citanya perkara yang abadi. Harus Quran, bisa bikin, bisa sholat. Ini nikmat yang besar. Yang dirasakannya itu bukan hanya orang yang hidup bisa memandang, mendengar, tapi kerabat kita yang di alam kubur bahagia. Jadi kita harus merasa diuntungkan oleh Allah dengan nikmat ilmu. Maka tidak ada istilahnya mantan santri Jakarta. Tidak ada mantan murid, mantan guru, tidak ada. Jadi orang tua itu ada dua, rohani, jasmani. Orang tua jasmani ya ayah dan ibu. Maka tidak ada istilah mantan orang tua. Orang tua itu bapak dan ibu. Orang tua juga, orang tua rohani ya kamu, guru kamu yang mengajarkan kamu. Tidak ada istilah mantan guru. Ibu pernah jadi pengusaha dan tidak ada istilah kata-kata. Ibu pernah jadi guru saya. Kalimat itu tidak boleh. Dulu saya pernah jadi muridnya. Sekarang enggak lagi. Sekali jadi murid sebagai sebagaimana sekali jadi anak Samaria. Maka hubungan keilmuan ini bukan sekedar urusan di dunia saja, tapi nanti akan menghadap Allah Ta'ala dengan kehidupan. Jadi
kita renungi pencapaian yang ada, disyukuri. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Tidak boleh kecil hati. Karena bila sudah diberkahi Allah, semua itu pasti jadi istimewa. Satu huruf diberkahi jadi istimewa. Dua huruf, apalagi lebih dari itu. Maka inilah satu perjalanan yang mulia yang perlu ditempuh oleh para nabi, para sahabat. Di bumi ini untuk jadi orang istimewa itu tidak banyak. Allah selalu memilih. Allah memilih nabi jadi nabinya. Itu tidak banyak, 124.000 saja. Masih banyak yang lain. Dari 124.000 itu dipilih lagi jadi nabi ulul azmi minar rusul. Pilih itu. Maka perjalanan-perjalanan dalam keilmuan kami betul itu tengok ke belakang terus renungi dari santri baru masih nangis ya di pojokan, kadang di ganggu kawannya, kadang macam-macam banyak sebabnya. Nah itulah saya ingat pesan almarhum Syekh. Jadi santri di pesantren itu bukan sekedar belajar ilmu, tapi juga belajar sikap. Maka pesantren itu perkumpulan orang yang latar belakang bermacam-macam, pikiran yang berbeda, ada yang kasar, ada yang lembut. Itulah perumpamaan di suatu kampung. Kampung itu tidak semua suka dengan kita, sejalan dengan kita. Itu dari pesantren juga. Maka kata beliau, kalau orang itu betah ngaji di pesantren sampai selesai, itu dia pasti akan siap dikirim ke mana-mana tempat. Jadi dia sudah biasa menghadapi orang yang kasar, yang lembut, yang suka jahili. Pesantren pendidikannya begitu. Maka keilmuan itu tidaklah terbentuk dengan sekedar ngaji masuk kelas, tetapi balik itu semua ada perjuangan yang tidak nampak. Doa dan tetesan air mata guru-guru kami. Sebagaimana orang tua kamu ingin punya anak dari pesantren, maka mereka bangun malam tahajud ingat dengan kamu. Mereka berpisah, bukan tidak rindu, bukan tidak pernah berpisah. Mungkin di saat itulah pedih-pedihnya kamu kecil yang dari pesantren ditinggal begitu saja. Karena siapa sekarang semuanya mengalami, termasuk pribadi saya yang mengalami seperti itu. Dulu saya di pesantren itu ditaruh di pesantren, lulus SD, ditinggal, maka setiap waktu itu melihat tempat masuk di pesantren, bayangannya cuma satu. Mungkin bapak kelihatan, mungkin bapak ibu datang jenguk.
Itu yang kebanyakan nangis. Mungkin kamu juga begitu, nengok pintu gerbang, siapa tahu adanya ibu bapak datang. Awalnya jadi begitu. Jadi pahit-pahitnya di pesantren itu akan dirasakan nanti, bukan sekarang, kan yang belum selesai, masih panjang. Maka ada pepatah Arab mengatakan al-ilmu awwalu murrun lakinna akhiruhu ahla minal asal. Ilmu itu permulaannya pahit, harus dicari dengan litihan, jadi banyak. Mau menghafal ayat dua ayat dengan susah, sudah hafal susah, giliran disetorkan masih banyak salah, tolak lagi. Itu perjuangan. Maka saya pribadi mewakili guru-guru kamu semua, tidak ada istilah guru itu kejam. Tidak ada istilah guru itu kejam. Walaupun mungkin marah, tapi marahnya itu tidak akan mereka. Justru marahnya itu karena peduli. Kata guru saya, Harum Seserap diibaratkan orang buta. Orang buta berjalan menuju jurang. Maka kita tidak boleh diam, kita harus teriak, dan kita harus tarik dia, walaupun dengan ditarik tadi jatuh, kemudian kepleset, patah tangannya. Itu bukan kejam, sebab kalau dibiarkan nanti akan jatuh ke dalam jurang dan resikonya lebih besar. Nah, begitulah mahabbahnya antara hubungan murid dan guru, sehingga laula murabbi ma'arabtu rabbi. Saya ini kalau bukan karena guru-guru saya nggak mungkin kenal Allah, nggak mungkin bisa sholat yang benar, bisa ngaji yang benar, tidak mungkin jadi seperti ini. Dengan didikan-didikan yang bertahap, pelan-pelan, sabar semuanya. Mungkin di antara kita yang sekarang duduk di sini pernah ingin boyo, sudah mentok, nggak sabar. Dari sisi ini, sisi itu, dari segi kawannya, bahkan dari segi keluarganya. Itulah lika-liku perjuangan di pesantren. Tapi pada akhirnya nikmat. Sesuatu yang dimulai dengan pahit berakhir dengan manis. Sesuatu yang dimulai dengan manis berakhir dengan pahit. Maka awali segalanya dengan kepahitan, supaya kita menikmati nikmatnya yang dulu pahit. Obat itu pahit, tapi untuk sembuh. Maka di pesantren kita harus jangan lupa jasa-jasa perjuangan seluruh yang terlibat dalam urusan kepesantrenan. Maka kembali lagi, jadi tidak ada istilah itu pernah jadi guru saya, itu dulu saya pernah ngaji dengannya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Karena ketika dia mengatakan dulu pernah ngajar saya, maka ketika itu sudah putus hubungan rohani. Maka dalam Al-Quran Allah bercerita tentang Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf itu diajak maksiat oleh Zulaikha. Maka Nabi Yusuf lari. Kenapa Nabi Yusuf lari? Karena terbayang di wajah beliau itu wajah ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Jadi kalau orang itu punya guru yang disegani, yang ditaati, maka dia akan selamat dari maksiat. Nah, maka jadikanlah ilmu kalian itu ilmu yang bercahaya, membawa perubahan, minimal perubahan dalam diri kamu. Kalau sudah menjadi perubahan dalam diri kamu, Allah SWT akan jadikan perubahan untuk orang sekeliling kamu. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Nurun yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Berjalan dengan nur di depan, nur di belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itulah santri. Santri itu harus mencerminkan santri. Alatnya, tutur katanya, sopan santunnya, sikapnya. Yang santri itu menjadi sorotan. Jangan sampai ada istilah di belakang, itu pernah mondok tapi sekarang nggak sholat. Itu pernah mondok. Kalau orang itu akan menyebutnya pernah mondok. Makanya kalau kita jangan pernah, saya pernah mondok. Jadi menyebutkan pesantren itu harus malu kita ketika kita tidak mencerminkan perilaku santri. Nah itu benteng yang kuat itu. Maka kalian semua santri yang tahun ini lulus dari Al-Fatah Betul, insya Allah nanti akan lanjut meneruskan pendidikannya ngaji di Temboro. Ini satu nikmat, satu anugerah. Maka saya punya harapan bukan sekedar berangkat semua, tapi bagaimana setelah nanti sampai di Temboro timbul semangat baru. Bagaimana semangat Qurannya lagi, yang belum selesai diselesaikan, yang sudah selesai bukan sekedar selesai, disempurnakan. Nah inilah mungkin ketika di dunia ini orang-orang seperti kalian ini tidak bermanfaat di masyarakat. Itulah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, diceritakan oleh Al-Imam At-Tasuki dalam kitab Tasuki. Jadi orang-orang baik dipandang mereka adalah orang-orang buruk. Orang-orang buruk dipandang orang baik. Kenapa bisa mandang yang baik itu buruk, yang buruk itu baik? Karena salahnya paham. Kalau salah paham itu, maka nanti akan salah menilai. Dan kesalahpahaman yang semacam ini, kebanyakannya tidak berubah menjadi sadar, melainkan kesadarannya ketika berada di alam kubur. Jadi sadar, nganggap baik itu buruk, buruk itu baik.
itu kesalahpahaman seperti itu kebanyakannya tidak berubah sampai seseorang itu masuk ke alam kubur, lalu mereka mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ternyata saya keliru ya Allah, hidup di dunia ini saya salah pandang, kembalikan saya ke dunia untuk merubah arah hidupku menjadi sehingga jadi orang soleh wa akum minas sholihin. Maka bersyukur kita sebelum kita masuk di alam kubur, kesolehan telah ada terpancar dalam diri kita. Kamu harus banyak berterima kasih kepada ayah dan bunda, ayah dan ibu kamu. Mungkin dulu ketika mau dipondokkan, di antara kamu bilang tidak mau, tapi karena bersikeras orang tuanya sehingga kamu nurut. Bermacam-macam sebabnya. Jadi kamu harus berterima kasih dengan ibu kamu, dengan bapak kamu, dengan kakek kamu. Seperti sekarang ini merupakan juga bagian dari jerih payah keluarga. Maka perjalanan masih panjang, insya Allah. Bukan sekedar nanti berangkat Temboro, kemudian di sana kelas 6 naik Dauro 1, Dauro 2, Dauro khusus 1, khusus 2, keluar 1 tahun, itu masih 6 tahunan kurang lebih. Habis itu pun juga nggak berhenti. Bagaimana kamu menjadi lampu dan pelita di rumah tangga, bahkan di kampung. Orang-orang yang dulu itu punya anak, kemudian anaknya disekolahkan sampai kuliah itu tinggi, kemudian itu ini bukan cerita secara keseluruhan, tapi bagian daripada oknum itu Anda kemudian tidak punya sopan dengan orang tuanya. Maka pendidikan di pesantren itu berbeda. Walaupun ada juga oknum setelah ngaji kemudian tidak ngerti dengan adab dan sopan santun, itu juga ada. Setiap lapisan juga ada. Tapi alhamdulillah kita tidak menjadi bagian yang seperti itu. Tanda petiknya di situ. Nah, maka walaupun kamu sudah menjadi orang hebat suatu saat nanti, hebat, alimnya alim, pintar sepintarnya pintar, tetap tidak boleh lupa dengan orang yang dulu mengawali kamu. Harus ingat itu. Selama punya pikiran itu, insya Allah ilmunya pasti barokah. Maka urusan keilmuan yang kita pelajari di pesantren ini adalah urusan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena dipelajari dari guru-guru yang punya silsilah keilmuan yang sambung dengan baginda Nabi. Maka nasab itu ada istilah nasab keturunan, itulah bapak kita, kakek kita sampai Nabi Adam, itu nasab keturunan. Ada nasab keilmuan. Maka kalau kita ini punya guru yang kemudian gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi sampai Rasulullah, itu suatu anugerah yang tertinggi. Walaupun kadang kita nggak bisa apa-apa, tapi karena kita punya guru yang muttasil sampai Nabi, itu asbab terbesar dari selamatnya dari kemurkaan Allah.
Maka ingat terus, setiap langkah kaki kita melangkah, setiap mata kita memandang, telinga mendengar, mau berucap sekata dua kata, ingat, kira-kira saya selamat tak dengan perkataan ini, pandangan ini, pendengaran ini, langkah kaki ini. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, dan itu inti dari kepahaman. Makanya kalau ada hadis yang kita sering dengar di pesantren disampaikan oleh ustaz-ustaznya, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa bertambah ilmu tapi enggak tambah takutnya kepada Allah, ya dia bukan bertambah dekat tapi tambah jauh. Nah, kita berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka bagian daripada yang kita minta perlindungan kepada Allah adalah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min ilmin la yanfa', qalbun la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasfa', keinginan yang tidak pernah merasa cukup, tidak merasa kenyang. Jadi keilmuan kita itu bukan sekedar dipelajari, tapi inti daripada pembelajaran itu adalah praktek. Nah, praktek ilmu itulah yang kemudian jadi derajat. Praktek ilmu dalam sholat, bukan sekedar sholat, tapi sholat berdasarkan keilmuan yang dipahami. Sholatnya, zikirnya, bahkan tingkah lakunya, mestinya kalau orang itu bertambah ilmunya, bertambah takwanya, bertambah baik sikapnya. Ibarat padi, semakin berisi itu semakin keras, semakin indah, semakin baik. Jadi keilmuan-keilmuan kita itu harus menyebabkan kita selalu ada introspeksi diri. Maka keilmuan-keilmuan ini bukan sekedar selesai dengan matinya kita, tapi orang mati dalam keadaan menuntut ilmu itu syahid, sehingga kita, profesi kita itu jadi santri itu bukan sekedar lulus dari betung, lulus dari Temboro, bukan. Sampai nanti dikubur pun juga masih ngaji. Dalam kitab Busrul Kaib sering kita dengar bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran bersungguh-sungguh, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, mengamalkan, ya kan, sungguh-sungguh, lalu kemudian meninggal dunia sebelum selesai Qurannya, Allah utus satu malaikat untuk ngajarin Quran di kubur. Jadi walaupun kita ini yang sudah selesai 30 juz tadi, atau yang masih dalam rangka proses belum selesai, gak usah kecil hati. Wisuda itu kan di dunia ini, wisuda itu nanti di hadapan Allah. Apakah ilmu kita ini berlaku, amal kita ini berlaku? Maka prinsip keilmuan itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi sumbernya keilmuan, yaitu baginda Nabi. Jadi santri yang betul-betul mempraktikkan keilmuannya, nah, mengikut apa yang dipahaminya, itulah semulia-mulianya orang itu di dunia Allah. Insya Allah ya, insya Allah
Nanti kalau ketemu guru, belajar yang sungguh-sungguh sampai selesai sesuai dengan targetnya, terus berjuang. Masih panjang, perjalanan masih panjang sampai mati, ya, baru berhenti. Sampai mati baru berhenti. Maka dalam hal ini Ustadz pribadi saya selalu mendoakan kamu terus semoga menjadi orang yang punya ilmu yang berkah, punya hidup yang berkah, punya keluarga nanti yang barokah, punya anak-anak, punya istri yang barokah. Maka nanti jangan minta sekarang, nanti minta bercepat, minta istri. Al-ilmu maqtu'un bainal fakhidain. Ilmu itu putus ilmu itu di antara dua paha. Jadi kalau sudah kawin, sudah nggak sempat ngaji lagi. Maka untuk itu saya minta maaf di ujung-ujung pendidikan kamu terpaksa harus saya minta pelajaran saya sehingga mungkin tidak tuntas dengan saya, tapi yakinlah semua pasti ada kebaikan. Nah, karena masih proses ngaji, nanti kamu sambung dengan guru-guru dari Tepok. Maka dalam hal ini saya dengan keluarga minta maaf. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, bersama keluarga, rezeki yang halal, yang barokah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan mudah-mudahan sebagaimana saya tidak pernah lupa dengan kamu, kalian tidak lupa dengan kami. Selipkan dalam setiap doa. Jadi biar selalu nyambung. Ibarat lampu, kalau kabelnya nyambung dengan maka akan menyala. Sebesar apapun suatu lampu, tapi kalau tidak ada kabel yang menghubungkan dengan setrum, maka lampu itu tidak akan bisa menyala. Tengok, ini menyala karena ada kabel yang menghubungi dengan setrum. Kalau nggak ada yang menghubungkan, maka tidak akan menyala. Begitu juga keilmuan. Ada wattnya kecil, selama masih nyambung, pasti dia membawa cahaya. Bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على هديهم لكل صلاة khusus santri kelas 5 ini ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
لنا ديننا وكل نية صالحة وقبول البركات ببركة شهر هذه الشهر الكريم وبركة رمضان يا بارك القرآن سل القرآن بارك اللهم لنا في شهر رمضان الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب في جيدها من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي يوسوس في أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله ونسألك رضاك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني سبحان الله العظيم 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 أستغفر الله لا إله إلا 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 الله لا إله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وما شهدت وسلمت وباركت على سيدنا نبينا ربنا انك حميد مجيد. Ya Allah, dengan berkahnya dan Al-Quran, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Terimalah ibadah kami, ya Allah. Terimalah ilmu kami, ya Allah. Berikanlah ilmu berkah bagi kami, ya Allah. Sembuhkan yang sakit di atas kami, ya Allah. Wabil khusus Haji Abdul Hayat, Hajah Al-Hibaji, keluarga besar Bapak Hajah di Hamzah, keluarga kita semua, ya Allah. Jadikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selamat dunia dan akhirat, barokah dunia dan akhirat, abadi dalam kebaikan, ya Allah. Ya Rahman Rahim, berkahnya hataman Al-Quran ini, ya Allah. Berkahi semuanya, ya Allah. Kabulkan hajat-hajatnya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Panjangkan umurnya dengan kebaikan, ya Allah. Ya Rahman Rahim, bayarlah hutang-hutangnya, ya Allah. Berikan dari keburukan dunia dan akhirat. Sempurnakan hajat-hajatnya, ya Allah. Ramadan barokah bagi kami semuanya. Ramadan barokah bagi kami semuanya. Ramadan barokah
barokah bagi kami semua. Ya Rahman Rahim, kami titipkan kepadamu ya Allah. Segala apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah, jadikan pada akhirnya semuanya adalah kebaikan ya Allah. Pada akhirnya adalah ridho-Mu ya Allah. Puncaknya adalah surga. Puncaknya adalah surga-Mu ya Allah. Puncaknya adalah surga. Ridho-Mu ya Allah. Bahagia ya Allah. Dunia dan akhirat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Dua menit lagi. Berakhirnya doa tadi maka berakhir juga majelis kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Dengan berakhirnya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Di terawihnya habis terawih ada acara terawih. Kalau terawihnya di sana bisa. Tidak di ada Masjid Ansor, Al Ansor.